warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martati dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Hamzah Wadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi persamaan diferensial non-eksak, di mana persamaan diferensial non-eksak merupakan suatu persamaan diferensial tingkat 1 dan berpangkat 1 yang membentuk Mx, Y dx ditambah dengan Nx, Y dy sama dengan 0, yang harus memenuhi syarat do M per do Y tidak sama dengan do N per do X. Yang harus kita ketahui dalam materi persamaan diferensial non-eksak yaitu yang pertama, faktor integral. Di sini faktor integral biasa dilambangkan dengan mu. Yang kedua, bagaimana langkah-langkah dalam menyelesaikan persamaan diferensial non-eksak. Langkah-langkah menyelesaikan soal non-eksak. Langkah yang pertama yaitu menganalisis nilai dari do M per do Y dan do N per do X. Jika nilai dari keduanya tidak sama, maka persamaan diferensial ini disebut dengan persamaan diferensial non-eksak. Kemudian, langkah yang kedua, kita akan mencari faktor integrasinya. Ketika faktor integrasi ini sudah ditemukan, maka kita akan mengalihkannya dengan persamaan yang akan diubah. Selanjutnya, kita selesaikan dengan metode eksak. Kita lanjutkan ke contoh soal. Tentukan bahwa persamaan diferensial 2xy dy ditambah 3x ditambah 2y kuadrat dx sama dengan 0 adalah non-eksak. Kemudian tentukan faktor integrasinya sehingga persamaan diferensial tersebut menjadi eksak dan selesaikan. Penyelesaiannya, langkah yang pertama, bentuk persamaan diferensial dalam bentuk diferensial. Maksudnya, persamaan diferensial pada soal kita bentuk ke bentuk diferensial M dx ditambah N dy sama dengan 0. Di sini dapat kita lihat bahwa 2xy dy sebagai N dan 3x plus 2y kuadrat dx sebagai M. Karena sin ini sudah berbentuk diferensial, maka langkah kedua kita akan uji keeksakan persamaan diferensial dengan fungsi M kita turunkan terhadap Y dengan nilai dari kita masukkan nilai dari do M yaitu 3x plus 2y kuadrat diturunkan terhadap Y. Maka 3x diturunkan terhadap Y sama dengan 0 karena variabelnya berbeda. Kemudian 2y kuadrat kita turunkan terhadap Y sama dengan 4y. Begitu juga dengan fungsi N, kita turunkan terhadap X, kita masukkan nilai dari fungsi N yaitu 2xy, kemudian kita turunkan terhadap X, maka menghasilkan 2y. Jadi, di sini dapat kita lihat bahwa nilai dari MY, do M per do Y tidak sama dengan nilai dari do N per do X. Maka dapat disimpulkan bahwa persamaan diferensial ini merupakan persamaan diferensial non-eksak. Nah, karena persamaan diferensial ini merupakan persamaan diferensial non-eksak, kita akan mencari faktor integralnya. Sekarang kita akan mencari faktor integrasi, di mana faktor integrasi dicari dengan d mu per dx sama dengan my dikurangi nx per n dikali mu. Kita masukkan nilainya menjadi d mu per dx sama dengan 4y dikurangi 2y per 2xy dikali mu, di mana menghasilkan d mu per dx sama dengan 1 per x dikali mu. Agar variabelnya sama, kita akan mengalih silangkan di ruas kiri dan di ruas kanan menjadi
1 per mu d mu sama dengan 1 per x dx. Hasil dari 1 per mu du sama dengan ln u, dan hasil dari 1 per x dx sama dengan ln x. Kita akan menambahkan e di ruas kanan maupun di ruas kiri, menjadi e ln mu sama dengan e ln x. Kenapa ditambahkan e? Kita dapat melihat di sifat-sifat eksponen, maka dapatkan hasil akhir mu x sama dengan x. Kemudian faktor integrasi dikalikan dengan bentuk persamaan diferensial awal dengan rumus mu m dx ditambah mu dikali n dy sama dengan 0. Kita masukkan nilai mu nya, yaitu x, kemudian kita kalikan dengan nilai m 2xy, dan di sini nilai mu x dikalikan dengan nilai n 3x plus 2y kuadrat dx, maka dapatkan hasil akhir menjadi 2x kuadrat y dy ditambah 3x kuadrat ditambah 2xy kuadrat dx sama dengan 0. Jadi di sini kita akan mendapatkan persamaan diferensial baru yang kemudian kita akan ulang kembali langkah-langkahnya dari awal, yaitu langkah pertama, bentuk persamaan diferensial dalam bentuk diferensial. Yaitu di sini kita dapat lihat bahwa ini sudah berbentuk persamaan diferensialnya sudah berbentuk ke bentuk diferensial, di mana 3x kuadrat plus 2xy kuadrat dx sebagai m dan 2x kuadrat y dy sebagai n. Kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu uji keeksakan persamaan diferensial. Kita langsung masukkan nilai m nya. Nilai m kita turunkan terhadap y, maka menghasilkan 4xy. Kemudian nilai n kita masukkan dan kita turunkan terhadap x, maka kita dapatkan nilainya menjadi 4xy. Di sini dapat kita lihat bahwa nilai dari my sama dengan nilai dari nx. Kemudian kita lanjutkan ke langkah ketiga. Jika eksak, kita integralkan mxy, y terhadap x atau n x, y terhadap y. Misalkan di sini kita pilih mx, y untuk diintegralkan, maka kita akan menggunakan fx, y sama dengan integral dari mx, y dx ditambah gy. Kemudian kita masukkan nilai m nya menjadi integral dari 3x kuadrat ditambah 2xy kuadrat dx ditambah gy. Maka dapatkan hasil x pangkat 3 ditambah x kuadrat y kuadrat ditambah gy. Do f x, y kita turunkan terhadap y dengan nx, y, maka dihasilkan x pangkat 3 ditambah x kuadrat y kuadrat ditambah gy kita turunkan terhadap y sama dengan 2x kuadrat y, maka dihasilkan 2x kuadrat y ditambah g aksen y sama dengan 2x kuadrat y, maka didapatkan hasil akhir g aksen y sama dengan 0. Langkah yang kelima, kita integralkan g aksen y untuk memperoleh gy, maka kita masukkan integral dari g aksen y dy sama dengan integral dari 0 dy, maka dapatkan hasil akhir gy sama dengan c. Langkah yang keenam, menuliskan penyelesaian umum dalam bentuk implisit. Di sini fx, y sama dengan c. Kita masukkan nilai f sama dengan x pangkat 3 ditambah x kuadrat y kuadrat ditambah gy sama dengan c. Di sini sudah diketahui bahwa nilai gy adalah c, maka kita masukkan nilai gy-nya menjadi x pangkat 3 ditambah x kuadrat y kuadrat ditambah c sama dengan c. Maka didapatkan hasil akhir dari persamaan diferensial non-eksak menjadi persamaan diferensial eksak, bahwa x pangkat 3 ditambah x kuadrat y kuadrat sama dengan c.